Taylor itu dari kelas 11 IPA 4. Saya akan menjelaskan soal yang dikasih oleh Memike tentang mekanisme pengantaran impuls dalam tubuh manusia, melibatkan serangkaian proses yang memungkinkan transmisi sinyal dari satu sel saraf ke sel saraf lainnya, atau dari sel saraf ke otot atau kelenjar. Proses ini melibatkan perubahan muatan listrik, potensi aksi dan pelepasan zat kimia neurotransmitter. Mekanisme pengantaran impuls tahap posisi istirahat. Pada kondisi istirahat, neuron memiliki perbedaan muatan listrik di dalam dan luar membran sel. Bagian luar membran memiliki muatan positif, sedangkan bagian dalam memiliki muatan negatif. Saluran ion Na+ dan K+ tertutup. 2. Tahap depolarisasi. Ketika neuron dirangsang, saluran Na+ terbuka dalam ion sel yang menyebabkan muatan di dalam sel menjadi positif. Perubahan muatan ini disebut depolarisasi. 3. Tahap depolarisasi. Setelah depolarisasi, saluran Na+ menutup dan saluran K+ terbuka dan menyebabkan ion K keluar dari sel. Proses ini mengembalikan muatan sel ke dalam awal, yaitu negatif di dalam, positif di luar. 4. Tahap depolarisasi. Setelah depolarisasi mungkin terjadi hiperpolarisasi, yaitu muatan di dalam sel menjadi lebih negatif dari keadaan istirahat. Transpisasi sinamis. Impuls saraf mencapai ujung akson dan menyebabkan pelepasan neuron mitter ini kemudian berikatan dengan reseptor pada neuron berikutnya, menyebabkan perubahan pada neuron tersebut. Menjelaskan lebih detail potensi aksi perubahan muatan listrik, depolarisasi dan repolarisasi yang terjadi di sepanjang membran sel saraf. Potensi aksi neuron mister. Zat kimia yang dilepaskan oleh neuron untuk meneruskan sinyal ke neuron berikutnya atau ke sel otot atau kelenjar. Sinapsis. Titik pertemuan antara dua neuron atau neuron dengan sel otot atau kelenjar. Fungsi pengantar impuls. Pengantaran impuls memungkinkan tubuh untuk merespon rangsangan gerakan menjalankan fungsi lainnya. Contoh, ketika Anda menyentuh benda yang panas, rangsangan panas akan merangsang reseptor sensorik ke otak. Otak kemudian akan mengolah informasi ini dan mengirimkan impuls saraf kembali ke otot tangan untuk menarik tangan Anda dari sumber panas. Proses ini melibatkan pengantaran impuls melalui berbagai tahap dijelaskan. Soal nomor 2. Indera pembau dan indera pengecap bekerja sama dalam merespon makanan. Indera pembau, indera penciuman, mendeteksi bau, sementara indera pengecap tidak merasakan rasa. Keduanya saking melengkapi di mana bau makanan dapat mempengaruhi bagaimana kita merasakan rasanya dan sebaliknya. Elaborasi. Indera pembau. Hidung memiliki reseptor khusus yang mendeteksi molekul bau dari makanan yang kita hidup. Reseptor ini mengirimkan sinyal ke otak kemudian mendeteksi bau tersebut. Indera pengecap. Lidah memiliki reseptor rasa yang mendeteksi rasa dasar seperti manis, asin, asam, pahit, dan umami. Keterkaitan. Ketika kita makan, bau makan tidak hanya dideteksi oleh hidung, tapi juga mencapai rongga hidung bagian belakang melalui jalur nasofaring, memungkinkan bau makanan berinteraksi dengan reseptor bau hidung yang kemudian mempengaruhi persepsi rasa. Contoh, jika kita meminum bau makanan yang lezat, indera pembau akan membantu meningkatkan pengalaman rasa saat kita mulai makan. Sebaliknya, jika kita tidak bisa mencium bau makanan, misalnya karena kita pilek, makanan mungkin terasa hamba atau kurang nikmat. Pentingnya, kerusakan pada indera pembau dapat mengurangi nafsu makan. Makanan sangat bergantung pada kombinasi indera pembau dan pengecap. Jadi dalam merespon makanan, indera pembau dan indera pengecap bekerja secara terpadu untuk memberikan pengalaman rasa yang dan kompetitif. Siklus menstruasi adalah proses bulanan pada wanita yang melibatkan perubahan hormon dan organ produksi untuk mempersiapkan kemungkinan kehamilan. Secara umum, siklus ini berlangsung sekitar 21 hingga 35 hari. Meskipun durasinya bisa bervariasi pada setiap individu, siklus menstruasi terdiri dari beberapa fase, yaitu menstruasi, folikular, ovulasi, dan luteal.